Hai teman-teman, jadi di sini aku Aida. Aku akan membahas tentang subtopik yang pertama, yaitu sanitasi tentang perumahan. Oke, langsung saja ya. Eh, Seperti yang kita lihat di belakang, apa itu sanitasi? Kira-kira teman-teman berpikir sanitasi itu apa ya? Apa ini maksud dengan sanitasi ya? Oke, ini dia pengertian sanitasi. Menurut WHO World Health Organization, sanitasi adalah pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan manusia, baik fisik maupun mental. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pengertian sanitasi secara umum. Nah, di sini kita akan membahas pengertian sanitasi perumahan. Ya, jadi kira-kira apa sih? Apa sih pengertian sanitasi perumahan? Oke, jadi kita masuk ke subtopik pembahasan kita yang pertama, yaitu sanitasi tentang perumahan. Sebelum masuk ke pengertian sanitasi perumahan, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang apa sih itu perumahan. Jadi perumahan adalah tempat kita untuk tinggal, tempat kita untuk istirahat, tempat kita untuk beraktivitas sehari-hari, tempat kita untuk lebih banyak beraktivitas sehari-hari. Jadi itu ya teman-teman, fungsinya perumahan ya itu tadi yang saya bilang. Oke, di sini kita masuk pengertian sanitasi perumahan. Jadi apa sih pengertian sanitasi perumahan? Ya bisa kita lihat di belakang. Sanitasi dasar perumahan adalah upaya menyehatkan sebuah rumah dan lingkungannya. Rumah sanitasinya buruk, selain mempengaruhi estetika, juga mempermudah terjangkitnya penyakit menular, terutama penyakit saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Jadi di sini kita dapat mengetahui bagaimana pentingnya sanitasi perumahan ini. Jika perumahan yang kita tinggali kotor, itu dampaknya sangat besar terhadap fisik kita, terutama kesehatan kita. Kita akan mengalami sakit yang berhubungan dengan pernapasan maupun pencernaan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke apa sih pentingnya sanitasi perumahan itu. Jadi yang pertama, hak dasar. Penduduk Indonesia belum mendapatkan akses sanitasi layak. Jadi sanitasi di perumahan itu belum layak, misalkan tempat pembuangan sampahnya yang belum layak, WC-WC umum yang ada di perumahan itu belum layak, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan kita. Yang kedua, imbal balik keuntungan. Setiap USD yang diinvestasikan untuk perbaikan sanitasi memberikan imbal balik hasil paling sedikit sebesar 8 US dollar. Itu menurut WHO ya. Jadi maksudnya apa? Di sini pemerintah kan sudah memberikan bantuan terhadap sanitasi perumahan ini, misalkan pembangunan perumahan di pemukiman tertentu. Jadi rumahnya itu dibangun lagi lebih layak untuk dihuni, tapi ada oknum-oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari program pemerintah ini. Yang ketiga yaitu kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi sebesar 56,7 triliun per tahun akibat kondisi sanitasi yang buruk. Kenapa? Jadi akibat sanitasi ini berdampak sangat banyak untuk masyarakat. Misalkan nanti masyarakat akan mengalami penurunan kesehatan, misalkan dia sakit asma atau sakit pencernaan yang lainnya. Jadi di sini karena masyarakat Indonesia banyak, jadi tidak hanya sedikit yang mengalami penyakit ini dan berdampak untuk ekonomi si masyarakat itu sendiri dan pemerintah, di mana pemerintah akan membiayai si masyarakat ini dengan BPJS kesehatan. Nantinya di situ kan akan menumpuk sehingga menimbulkan kerugian kesehatan untuk pemerintah. Yang terakhir yaitu menurunkan
penyakit, dapat menurunkan angka penyakit diare sampai 94%. Nah, sanitasi ini dapat menurunkan penyakit diare. Kenapa? Karena semakin bersih perumahan yang kita huni, akan semakin sedikit kemungkinan kita akan terkena penyakit diare. Oke, kita masuk ke pencemaran sanitasi sampah di perumahan. Yang pertama yaitu limbah sampah keluarga. Nah, ini sebenarnya yang paling banyak limbah sampah keluarga. Kenapa? Karena suatu perumahan itu dihuni oleh beberapa keluarga, karena satu perumahan itu tidak mungkin hanya dihuni oleh satu atau dua orang saja kepala keluarga. Jadi sampah yang ditimbulkan itu di dalam perumahan banyak. Yang kedua yaitu sampah sisa-sisa makanan. Jadi di sini kan kita di dalam satu perumahan, misalkan kita makan dan makanan itu tidak sempat kita habisi, makanan tersebut kita buang. Jadi itu bisa menimbulkan sampah-sampah lagi. Yang ketiga yaitu sampah sisa olahan dapur rumah tangga. Ini mungkin setiap hari akan ada karena seperti yang kita tahu, setiap harinya ibu-ibu rumah tangga pasti memasak. Jadi sampah ini setiap harinya pasti akan muncul. Yang keempat yaitu penumpukan sampah pada selokan. Jadi tidak adanya tempat sampah yang layak di setiap rumah membuat selokan itu menjadi tempat sampah mereka. Jadi sampah-sampah tersebut yang tadi mereka buang di selokan sehingga menimbulkan penumpukan sampah sampai menimbulkan nyamuk-nyamuk, sampai berdampak pada banjir mungkin karena selokan tersebut sudah tersumbat. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ya, di sini foto tentang sanitasi perumahan yang ada di salah satu kota Gorontalo. Teman-teman bisa lihat ya di sini sampahnya bagaimana, pemukimannya bagaimana. Jadi semakin padat pemukiman di suatu perumahan, maka sampah-sampah tersebut bisa semakin menumpuk. Kenapa? Karena rumah satu sama lain berdekatan sehingga sampah-sampah mereka juga semakin banyak. Nah, hal-hal tersebut jangan kita remehkan ya teman-teman, karena itu akan sangat berdampak untuk kesehatan kita. Nantinya akan menimbulkan penyakit sehingga kita akan sakit. Jadi hal-hal tersebut harus kita hindari sebesar mungkin. Oke, jadi itu ya teman-teman subtopik pembahasan dari saya. Mungkin subtopik pembahasan yang kedua akan dibahas oleh rekan saya, Elsa. Baik, terima kasih Aida. Hai teman-teman, perkenalkan saya Elsa Rianti. Saya pemateri kedua akan menjelaskan materi tentang sanitasi tempat-tempat umum. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu sanitasi tempat-tempat umum. Sanitasi, menurut WHO, ialah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang punya efek merusak, baik itu perkembangan fisik, kesehatan, dan keberlangsungan hidup. Secara umum, sanitasi bisa diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terbebas dari ancaman penyakit. Sedangkan tempat-tempat umum dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana banyak orang yang berkumpul untuk melakukan berbagai kegiatan, baik itu secara insidentil maupun terus-menerus, baik itu berbayar maupun tidak. Baik, itu pengertian dari sanitasi tempat-tempat umum. Berikutnya adalah tujuan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum. Untuk memantau sanitasi tempat-tempat umum secara berkala. Contoh sederhananya yaitu sosialisasi terhadap pedagang-pedagang kaki lima. Setelah diberikan sosialisasi,
dilihat kembali apakah pada para pedagang-pedagang ini melakukan dan menerapkan apa yang telah diberikan di sosialisasi tersebut atau tidak. Jadi dipantau ulang jika benar atau tidak, agar supaya apa? Supaya di lingkungan tersebut tetap bersih dan sehat. Kemudian yang berikutnya, untuk membina dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di tempat-tempat umum. Contoh sederhananya seperti tadi, para pedagang diberikan sosialisasi dalam rangka menjaga lingkungan yang sehat, bersih, dengan menerapkan membuang sampah pada tempatnya misalnya. Setelah diberikan pembinaan kepada masyarakat, tentu diperlukan peran dari pedagang-pedagang ini misalnya. Untuk apa? Untuk menjaga lingkungan tersebut tetap bersih dan sehat di tempat-tempat umum. Kemudian pencemaran sampah di tempat-tempat umum. Yang pertama, sampah timbul akibat kegiatan sehari-hari masyarakat. Misalnya pada hari Minggu, biasa orang melakukan olahraga di ruangan terbuka hijau atau RTH, atau biasa kalau di kota-kota besar di Jakarta misalnya itu sering adanya Car Free Day. Jadi bebas adanya mobil. Tentunya sangat banyak orang di tempat itu, sehingga banyak juga sampah yang dihasilkan karena kita tidak tahu dengan orang-orang lain apa dia punya kesadaran diri dalam membuang sampah itu atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga membuat sampah itu menumpuk. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa setiap orang itu beda-beda, tingkat kesadarannya beda-beda. Bisa saja si A sadar diri untuk membuang sampah pada tempatnya, tapi tidak dengan si B, si C, dan seterusnya, karena kita tidak tahu. Karena kurangnya kesadaran untuk membuang sampah, maka akan banyaknya sampah yang menumpuk. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sampah yang menumpuk dapat berdampak bagi kesehatan. Dan tentu ini sudah jelas karena saking banyaknya sampah yang menumpuk, maka akan banyaknya juga penyakit, misalnya diare. Karena diare ini dipengaruhi oleh lingkungan yang kotor. Karena lingkungan yang kotor disebabkan oleh sampah yang menumpuk, maka akan berdampak sekali buat kesehatan itu sendiri. Berikutnya, foto sanitasi tempat-tempat umum di Gorontalo, tepatnya di kantin kampus UNG. Bisa dilihat pada gambar pertama, itu masih ada terdapat sampah-sampah. Karena apa? Karena kurang sadar diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, sehingga dibuangnya sampah tersebut pada tempatnya. Kemudian pada foto yang terakhir atau yang ketiga, itu mencuci tangan. Itu agar apa? Agar tidak terdapatnya bakteri-bakteri yang menempel di tangan, dan merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit, baik itu penyakit menular maupun yang tidak menular. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih Elsa. Hai teman-teman, saya Arlin. Saya akan menjelaskan subtopik mengenai hubungan sanitasi perumahan dan tempat umum serta kaitan revolusi industri 4.0 dengan sanitasi perumahan dan tempat-tempat umum. Hubungan sanitasi perumahan dan tempat-tempat umum dengan COVID-19 di Gorontalo. Jadi,
Sampah yang dibuang sembarangan oleh orang yang terkena virus COVID-19 jika disentuh oleh orang lain akan membuat orang tersebut terinfeksi. Kemudian, sampah yang menumpuk dapat berpengaruh untuk kesehatan seperti karena baunya yang menyengat dan tidak enak sehingga dapat menimbulkan flu untuk orang tertentu yang kekebalan tubuhnya melemah dan lebih mudah untuk terpapar virus COVID-19 ini. Kemudian, kaitan revolusi industri 4.0 dengan sanitasi perumahan dan tempat-tempat umum. Yang pertama, sampah timbul akibat kegiatan sehari-hari masyarakat, seperti membuang sampah sembarangan. Jika membeli jajanan pembungkus makanan, hanya dibiarkan saja dan tidak dibuang ke tempat sampah. Kemudian yang kedua, revolusi industri 4.0 erat kaitannya dengan pembangunan perumahan di kota-kota besar dengan memperhatikan sanitasi pembuangan sampahnya. Kemudian yang ketiga, revolusi industri 4.0 ini berkaitan dengan sanitasi tempat umum di negara-negara besar dan sangat banyak terjadi seperti pembangunan WC bersih dengan teknologi canggih, tempat mencuci tangan dan membuang sampahnya yang canggih dengan mengelola teknologi yang dapat langsung disalurkan ke tempat pembuangan sampah akhir. Kemudian yang keempat, revolusi industri 4.0 ini belum banyak terlihat untuk perubahan sanitasi perumahan dan tempat-tempat umum di daerah Gorontalo ini. Baik teman-teman, jadi itu pemaparan materi dari kami tentang sanitasi perumahan dan tempat-tempat umum. Semoga bermanfaat.